Pagi. Tadi belum? Pagi atau? Pagi Mas Anggi enggak ya? Enggak. Halo. Halo. Mas, mungkin pertama pertanyaan agak susah, Mas. Dari mana sih ide awal cerita dari Gunting ini berasal? Ide awalnya. Singkat Jadi aja nggak mau. gini, sebenarnya kan Gundik ini menceritakan seorang nyai di pantai Laut Selatan ya. Rumahnya dirampok oleh 4 orang perampok ini, gitu. Ini mastermind-nya Mas Agus. Kalau ide awalnya sih dulu saya tuh pengen banget dari dulu bikin film tentang Nyi Roro Kidul sebenarnya gitu. Pernah mimpi ketemu dia gitu kan. Itu yang awalnya banget sih. Jadi tahun 2001 lah. Saya pernah mimpi ketemu dia. Ya udah mimpinya sih seru banget lah gitu kan. Terus one day kayaknya gue harus bikin film sih yang tentang itu gitu. Terus ya, setelah beberapa 20 tahun kemudian ya udah kita mulai ngumpulin slide. Ya akhirnya salah satu slide yang keluar nih story-nya ya tentang itu gitu kan. Kita menyebutnya sih kita nggak menyebut secara langsung itu Nyi Roro Kidul, tapi kalau kalau saya melihatnya dan menurut sejarah gitu kan, menurut mitos, sejarah, urban legend, Nyi Roro Kidul itu kan semacam istri nggak sahnya dari para raja-raja di Jawa. Gitu kan. Istilahnya kalau istri nggak sah ya kayak gundik gitu kan. Jadi siapa sih gundik yang paling apa ya tertinggi di mungkin di negeri ini gitu kan, yang terbesar gitu kan, gundik yang paling legendaris ya cuma dia Ratu Pantai Selatan gitu kan. Ya itu sih. Tapi kenapa dengan pemilihan katanya harus gundik, Mas? Sedangkan ini kan kontroversial banget. Itu dia, karena gundik mempunyai multi makna ya. Jadi makna itu sangat berlapis, bisa sangat subjektif. Setiap orang pasti beda-beda point of view tentang gundik, dan itu sangat-sangat seru untuk dibahas, dieksplor, dan dijadikan refleksi untuk kita, untuk apa yang terjadi di lingkungan kita, apa yang sebenarnya terjadi di dunia. Dan saya sih melihatnya gundik itu sebagai sebuah simbol dari pertama ya tahta ya, orang yang punya tahta kan pasti ya biasanya yang mempunyai gundik, selir atau simpanan gitu kan. Dia pasti mempunyai harta gitu kan, dan itu simbol dari kekuatan wanita juga gitu kan, untuk menaklukkan pria sampai menaklukkan raja-raja gitu kan. Ya tiga itu, harta tahta wanita gitu sih. Mungkin kalau yang keempat, harta tahta wanita Anggi Umbara. Mas, ini juga kan penggabungan genre ya, antara horor, action, dan komedi ya, Pak Mas. Betul. Nah, itu nanti akan seperti apa, Mas, garis besar ini kan 3 genre digabung jadi satu, apakah memang udah pernah digarap dua kali? Sebenarnya uh, 3 genre bukannya horror, action, komedi sih. Sebenarnya genre besarnya adalah tetap horor gitu. Horor di situ, tapi mempunyai sub genre gitu kan. Kita ada elemen di dalamnya yang ada lebih ke komedi dan ke thriller gitu kan. Actionnya cuma tipis sih. Dan yang paling penting di sini sebenarnya konsep dari film ini itu klasifikasinya bukan genre ya, ini lebih ke konsepnya itu, ini bisa dibilang it's a heist movie gitu kan. Heist, jadi film-film tentang perampokan sebenarnya gitu. Cuma ya salah rampok rumah aja gitu, rumahnya rumah seorang nyai yang ya setengah manusia setengah lainnya gitu. Nah itu jadi makanya menjadikan film ini jadi genre itu horor gitu. Nah ini sangat menarik karena ya itu sendiri, bahwa perfilman Indonesia butuh banget keberagaman dalam dalam karya-karyanya, itu dalam perfilmannya, dalam semua genre dan bentuk dari filmnya itu sendiri. Nah, di sini kita mencoba sesuatu yang menurut kami itu fresh dan secara konsep masuk dan penting untuk dibahas di negeri ini. Untuk Mas Agus nih, Mas, saya udah sempat lihat trailernya, Mas. Ini kan Mas Agus kayaknya agak berbeda di perannya sebagai antagonis, Mas. Jadi penjahat. Mungkin bisa diceritain dulu, Mas, perannya sebagai apa sih di film ini? Di sini saya berperan sebagai Otto, dia itu mantan tentara, di mana dia juga
dipecat dari ketentaraannya, dipenjara karena istri dia membunuh orang dengan alasan tertentu. Biasa kan dengan orang dengan masa lalu yang seperti itu, tapi hampir semua manusia kan ingin menjadi baik pada akhirnya kan ketika selesai dari penjara dan segala macam. Tapi balik lagi faktor ekonomi, balik lagi ada faktor-faktor yang membuat dia harus mengambil shortcut. Nah kan yang menariknya adalah bahwa bagaimana dia mengumpulkan dulu orang-orangnya untuk melakukan sebuah tindakan itu yang dia pikir ini pekerjaan mudah karena mereka sudah sering melakukan hal ini. Gampang, pekerjaan gampang, uang besar. Nah, itu kan sangat-sangat kita sekali kan kayak gitu maksudnya. Tapi yang lucunya adalah ketika kita masuk salah rumah. Di mana tadinya jadi harus yang jadi bagong suasananya. Dan itu intens, maksudnya ketika sudah masuk dalam rumah itu tuh udah apa ya? Bernafas pun sudah sulit gitu kan. Kayak gitu. Mas, sebelum lebih dalam tentang karakternya, mungkin pertanyaan lagi, awalnya kenapa sih Mas tertarik bermain di film Gundik ini? Apakah ada sosok Mas Anggi atau seperti apa? Pertama dari judulnya kan sudah seksi ya, seksi dalam arti kata udah ada berapa layer. Ketika kita bicara tentang Gundik itu ada interpretasinya udah kemana-mana gitu kan. Terus ketika Anggi bercerita bahwa ini akan seperti ini, filmnya akan begini, akan begini, akan begini, akan begini, ini sesuatu yang baru dan saya sangat apa ya, sangat menikmati sebuah perjalanan ketika seorang Anggi Umbara membuat sesuatu yang baru, gitu. Sesuatu yang emang pencaharian dia juga, maksudnya pencaharian dalam arti dia juga mencari tidak berhenti gitu loh. Jadi dia tidak di zona nyamannya Anggi gitu. Ini ketika Anggi mencoba keluar, Anggi mencoba balik seperti Anggi yang dulu ketika dia awal-awal berkarya. Kayak film-film dia Mama Cake, ketika film-film dia Alif Lamim, ketika dia banyak sekali pesan-pesan, message-message yang ingin dia sampaikan. Dari Anggi bercerita ya gitu. Ini film something, sesuatu akan jadi sesuatu. Itu saya believe itu. Makanya ketika Anggi bicara tentang film ini, oh ya oke, amin. Kalau Mas Anggi sendiri memang sudah memilih karakter untuk Mas Agus atau seperti apa Mas? Iya, ya pertama kan kita sebenarnya dibilang antagonis bukan kan, sebenarnya dia perampok. Sebenarnya karakter Mas Agus di sini adalah protagonis dalam film ini, cuma dia anti-hero. Anti-hero tuh ya bukan orang yang heroik gitu, bukan orang yang baik-baik saja, dia orang yang bermasalah dengan hidupnya gitu kan, tapi dia menjadi sentral dari story di sini gitu kan. Semua revolve bermulai itu, permasalahan ini terjadi karena dia gitu kan, keluar penjara dan ya memutuskan untuk melakukan aksi perampokan ini gitu. Dan orang pertama yang langsung saya pilih untuk memerankan si Otto ini, mastermind ini, ya langsung seorang Agus Kuncoro. Secara kan sini rumahnya deket kan sini. Jadi Motoran juga sering bareng. Iya, sama geng motor juga sama kita. Jadi nggak bang, dari dulu kan kita kan suka berdiskusi tentang film, terus kita emang semangatnya adalah berkarya bersama, terus make something lah, membuat sesuatu yang berbeda gitu, dengan Mas Agus. Jadi bukan sekadar hubungan antara sutradara dan pemain aja, tapi lebih dari itu gitu, dari yang kita sesama filmmaker, sesama manusia juga ingin berkarya, ingin berbuat sesuatu di dalam hidup ini, dan semoga bisa menginspirasi atau memberikan pencerahan atau memberikan refleksi terhadap yang lainnya. Itu sih semangatnya sih sama. Untuk Mas Agus lagi, Mas